Kalau kalian tidak mau dicubit, jangan pernah mencubit. Ya, jangan pernah menghina iman orang lain, jangan pernah menghina sesembahan orang lain. Bayangkan saudaraku, mereka buat ini, itu adalah orang-orang yang tidak punya agama sedikit pun, orang yang tidak beretika, bahkan orang yang tidak mengaku agama, tidak mengaku Tuhan, tidak pernah punya pikiran sejahat ini. Bapak Ibu, si Julius jahat sekali pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video ya dari seorang murtadin. Dia mengaku murtadin berasal dari agama Islam. Nah baiklah sahabat ikhwan fillah, sebelum kita menanggapi dan mengomentarinya, mari kita simak terlebih dahulu ya apa yang dibicarakan oleh si murtadin ini. Silakan. Melihat tutur kata mereka, kita melihat bagaimana thumbnail yang mereka bikin, kita melihat bagaimana apa yang mereka sampaikan, itu jauh seolah-olah daripada hidayah yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Kita melihat di sebuah channel, saya melihat jalan malam dibuat Hidayah Mu'alaf Channel. Nah saudaraku, di situ dibuat titik Yesus nggak bisa berdiri, atau disebut di fungsi 3. Aduh, saya tidak bisa baca ya Bapak Ibu kata-kata yang seperti ini. Titik Yesus nggak bisa berdiri. Seandainya hal ini kita balik Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Bisa nggak kebayang bila hal ini kita buat tentang junjungan mereka atau orang yang sangat mereka hormati, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa kebayang tidak? Apa yang akan terjadi di bangsa dan negara ini? Persis seperti kejadian saudara kita Bapak Muhammad Kecil. Yang pertama akan didemo berjilid-jilid, dan yang kedua kita akan mendengar suara teriakan takbir. Yang ketiga kita akan mendengar teriakan-teriakan bela ini, bela ini, bela ini, bela ini. Itu makanya kalau kalian tidak mau dicubit, jangan pernah mencubit. Ya, jangan pernah menghina iman orang lain, jangan pernah menghina sesembahan orang lain. Karena nanti ketika sesembahanmu dipertanyakan, imanmu dipertanyakan, junjunganmu dipertanyakan, kalian kebakaran jenggot semua dan kalian membawa ke ranah hukum. Nah, berpikir, bayangkan saudaraku, mereka buat ini, itu adalah orang-orang yang tidak punya agama sedikit pun, orang yang tidak beretika, bahkan orang yang tidak mengaku agama, tidak mengaku Tuhan, tidak pernah punya pikiran sejahat ini. Bapak Ibu, si Julius jahat sekali pikirannya, ngeres otaknya itu ya. Ya kenapa saya katakan ngeres? Titik Yesus nggak bisa berdiri Bapak Ibu. Ya, ini adalah kata-kata orang yang tidak pernah punya adab budi pekerti sopan santun. Coba dia merenungkan, junjungan dia kita buat seperti itu Bapak Ibu. Ribuan orang di belakang dia itu demo, ribuan orang di belakang dia teriak nama Tuhan, ribuan orang di belakang dia teriak penistaan agama. Kurang ajar sekali si Mukalaf itu Bapak Ibu, sangat kurang ajar ya. Kata-kata yang tidak pantas dan sangat tidak pantas. Ya, sekali lagi coba kamu Mukalaf ya, renungkan, seandainya ini terjadi pada agamamu, apa yang akan kira-kira kamu lakukan? Nah, ayat Alkitab yang sangat berkesan mengajarkan kita semuanya Bapak Ibu, dan juga para mukalaf itu harus tahu, segala sesuatu yang orang lain tidak mau berbuat kepadamu, maka kamu jangan berbuat kepada orang lain. Segala sesuatu yang orang tidak mau, yang kamu tidak mau orang perbuat padamu, maka kamu jangan perbuat terhadap orang lain. Ini kamu harus ingat. Kalau kamu tidak mau dicubit, ya kamu jangan pernah mencubit orang. Kalau kamu tidak mau dihina, kamu jangan pernah menghina orang. Kalau kamu, agamamu, imanmu, junjunganmu tidak mau dikorek-korek, kitabmu tidak mau dikorek-korek, ya kamu jangan pernah mengorek-ngorek, mengusik, dan mengganggu iman, agama, akidah, sembahan orang lain.
Nah, baiklah sahabat sore Onjola, itu sebuah video di seorang murtadin ini ya, yang mengata-kata ya dia terlihat marah-marah ya kepada saudara kita Hidayah Mu'alaf Channel Bang Julius ya. Dalam kesempatan itu si murtadin ini saya kira mungkin dia tidak punya internet, jaringan internet ya, tidak punya kuota atau belum bayar wifi ya. Jadi dia hanya melihat thumbnail dari Bang HMC ini. Sama seperti si Abah Udin ya, sudah lama tidak ada kabar Abah Udin, entah kemana, apakah dia tidak punya uang buat membayar internet, sudah lama tidak ada kabar. Nah sahabat ikhwan jelas, jadi si orang murtadin ini mengatakan bahwa Bang HMC, Bang Julius ini, atau orang-orang muslim, orang-orang mu'alaf ya, seharusnya mu'alaf, tapi dia berakali menyebutnya dengan mukalaf. Kalau mukalaf itu orang yang balik dan orang yang sudah berakal, balik dan berakal sehat ya. Nah sahabat ikhwan billah, sudah jelas ya apa yang dikatakan si orang murtadi ini, dia marah-marah tidak jelas. Bagaimana? Karena tujuan marah-marahnya itu salah sasaran. Seharusnya dia bukan kepada saudara kita channel HMC ya, karena perihal masalah maaf ya tuta tititnya Yesus itu, dia tidak melihat videonya, dia hanya melihat thumbnailnya saja. Padahal kalau kita bisa simak ya, sebenarnya itu bukan perkataan atau video dari seorang channel HMC, seorang Bang Julius ya. Nah, sebenarnya inilah asli dari videonya. Berawal dari sinilah adanya tuta titit Yesus yang diangkat topik oleh channel HMC. Jadi dia sudah marah-marah ke sana ke sini kemari ke sana, itu malu sepertinya dia akan malu karena apa? Tidak melihat video HMC tersebut. Lalu dari mana? Dari pendeta itu sendiri yang mengatakan bahwa tuta titiknya Yesus ya demikian. Coba perhatikan ini. Inilah video yang diangkat oleh Bang HMC. Pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudaraku umat muslim ya. Tentu kita bingkainya Indonesia Pancasila. Bapak Ibu Saudara, memang saya akan memakai bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan jorok, ini bukan merendahkan ya, bukan jorok, bukan merendahkan Yesus, bukan. Iya aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Ya, tunjukkan ayat Alkitab yang bisa membantah bahwa Yesus itu tidak menikah katanya. Menjelaskan tentang hal ini ya dengan bahasa yang alkitabiah. Tapi kan para mu'alaf ini mungkin karena mu'alaf apem ya, level cara berpikirnya nggak nyampe. Jadi harus pakai bahasa yang mudah dimengerti. Ya, begini saudara-saudaraku para mu'alaf, titik Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan air pipis ya no? Plus untuk disunat. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat pada hari ke-8. Udah fungsinya untuk itu. Ya, lalu saya akan jelaskan ini pakai bahasa yang levelnya bisa kamu pahami para mu'alaf. Ya. Satu, titik Yesus cuman aksesoris, hanya untuk sunat sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titik Yesus nggak bisa berdiri. Udah gitu. Ya. Nah, sahabat saudari Alhamdulillah, sudah jelas ya. Jadi siapa yang pertama mengatakan bahwa tuta titit tentang tuta titit Yesus itu? Jadi ternyata itu adalah pendeta dari kalangan orang Kristen sendiri, yakni pendeta Henrita. Jadi sudahlah dia malu ya kalau melihat ini, karena dia salah sasaran. Bang Effendi salah sasaran, marah-marahnya seharusnya bukan kepada saudara kita, bukan kepada channel HMC, tetapi seharusnya kepada pendeta Hendritan. Ataukah Bang Effendi ini tidak berani kepada seorang pendeta Hendritan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah makanya kalau melihat sesuatu harus secara jelas sampai tamat, biar tidak gagal paham, akhirnya jadi malu. Nah, itulah sahabat ikhwanillah. Mungkin hanya demikian, mohon maaf bila kata hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka gembar-gemborkan. Tid Yesus nggak bisa berdiri, udah gitu. Aduh, saya tidak. Tid Yesus nggak bisa berdiri. Aduh, saya tidak. Tid Yesus nggak bisa berdiri. Aduh, saya tidak. Tid Yesus nggak bisa berdiri. Beda dengan punyamu.